Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat pimpinan, wakil ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin lainnya. Merdeka! Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmatnya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah pada forum yang terhormat ini saya mewakili fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Tentara Nasional dan menyampaikan ingatan dan ucapan selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-78 yang jatuh pada Kamis tanggal 5 Oktober yang lalu. Semoga TNI terus menjadi garda terdepan dalam mengawal ideologi Pancasila dan NKRI, serta kita semua bisa terus menebalkan, mengentalkan, dan menggelorakan jiwa-jiwa nasionalisme patriotisme kita dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, dan hadirin peserta rapat, sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2024 pendapatan Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebesar 72.336.876.198 rupiah. Jumlah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 52 triliun dan seterusnya, pendapatan transfer sebesar 19 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 722 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan perubahan kedua atas Pergub nomor 70 tahun 2022 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 sebesar 74 triliun 380 miliar 646 juta 88.137 rupiah. Maka pendapatan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 2 triliun 37 miliar 569 juta 211.939 rupiah atau turun 2,74%. Secara rinci berikut pandangan kami terhadap RAPBD tahun 2024 ini. 1. Penurunan sebesar 2,7% ini atau setara dengan 2 triliun 37 miliar 569 juta 211.939 rupiah perlu dicermati dengan seksama sehingga tidak mengganggu pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di Jakarta untuk bisa mencapai 5%. 2. Dalam era digital saat ini sangat penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perpajakan. Kami meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan terobosan strategis mengenai pemanfaatan teknologi digital sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Dengan memaksimalkan teknologi digital, proses pelaporan, penghitungan, hingga pembayaran pajak bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi potensi kesalahan manual dan memperkecil ruang bagi praktik penghindaran pajak. Penerapan sistem digital yang terintegrasi juga mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan audit sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital bukan hanya memudahkan wajib pajak tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak negara. Mohon tanggapannya. 3. Tingkat akurasi pencatatan aset daerah merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Sebagai elemen penting dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah, akurasi pencatatan aset memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pendapatan daerah. Akurasi pencatatan aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, kami mendorong adanya inisiatif dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sistem pencatatan dan pengelolaan aset mereka. Mohon tanggapannya. 4. Inisiatif ekstensifikasi yang berkaitan dengan pengukuhan wajib pajak baru menjadi aspek krusial, mengingat
Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis dengan pertumbuhan pelaku usaha yang signifikan, pengukuhan tersebut direncanakan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, mempromosikan keadilan pajak di antara pelaku usaha, serta memperoleh data yang akurat mengenai entitas bisnis untuk informasi dan perencanaan kebijakan ke depan. Lebih lanjut, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan stabilitas keuangan daerah yang lebih prediktif dan memastikan bahwa pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas publik. Keseluruhan strategi ini tentu akan menegaskan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun ibu kota yang progresif, adil, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Kami meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk serius menangani hal ini. Mohon tanggapannya. 5. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalisasi penerimaan retribusi daerah. Langkah-langkah strategis yang telah diambil menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam memperkuat sumber pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor retribusi. Fraksi PDI Perjuangan mengakui bahwa inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan daerah, tetapi juga menegaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sistem pengumpulan serta pendekatan yang lebih partisipatif terhadap stakeholder, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan responsif. Fraksi PDI Perjuangan berharap kerjasama yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Mohon tanggapannya. 6. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dalam upaya peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD, fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya langkah-langkah penyihatan bagi BUMD. Penyihatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BUMD beroperasi dengan efisien, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah. Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya menjauhkan praktik-praktik yang terjadi pada era gubernur sebelumnya, di mana terdapat kesan adanya pemberian perlakuan istimewa atau menganak-emaskan salah satu BUMD yang bisa menimbulkan potensi kerugian bagi daerah dan tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, harus ada mekanisme pengawasan yang ketat dan kriteria kinerja yang jelas untuk setiap BUMD, agar seluruh sumber daya daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Mohon tanggapannya. 7. Kami juga memberikan penghargaan tinggi terhadap kebijakan kesehatan dan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adalah luar biasa bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, tapi bahkan telah melampaui batas-batas ketentuannya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam bentuk akses, mutu, dan tata kelolanya, serta di layanan kesehatan bagi warganya dalam bentuk UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Dengan standar yang lebih tinggi diharapkan masyarakat Jakarta dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pada akhirnya dapat meningkatkan indeks kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan berharap kebijakan progresif ini dapat dijadikan contoh dan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dan berkomitmen untuk terus mendukung serta bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan. Mohon tanggapannya. 8. Kami juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menekankan anggaran prioritas pembangunan, khususnya dalam aspek penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Inisiatif ini mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu fundamental yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Namun, sebagai masukan yang konstruktif, kami mendorong dilakukannya pemetaan masalah di wilayah agar program yang dijalankan bisa tepat sasaran. Selain itu, kami menyarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah diterapkan, serta melibatkan lebih banyak pihak termasuk komunitas dan organisasi non-pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai kebutuhan real di lapangan. Selain itu, penting memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mencapai sasaran dan efektif efisien, tanpa terhambat oleh birokrasi ataupun hambatan lainnya.
Dengan pendekatan kolaboratif dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting di DKI Jakarta dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Mohon tanggapannya. 9. Kami menaruh harapan besar terhadap kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi warga Jakarta yang merupakan isu sentral dalam tata kelola perkotaan, yang berkelanjutan serta menjadi kebutuhan penanganan persoalan pokok agraria yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program strategis nasional dalam bentuk reforma agraria sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Kami mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, mengurangi angka pengangguran juga sangat krusial, mengingat dampak langsungnya terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, fraksi PD Perjuangan menekankan agar kedua aspek tersebut ditempatkan dalam skala prioritas anggaran belanja daerah. Dengan alokasi anggaran yang tepat dan efektif, diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merancang dan menerapkan program-program inovatif dan responsif untuk memenuhi kebutuhan pemukiman serta menciptakan lapangan kerja sehingga membantu mengatasi masalah pengangguran di ibu kota. Dalam konteks ini, kami juga menyarankan agar dilakukan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mohon tanggapannya. 10. Fraksi PD Perjuangan memperhatikan dengan seksama alokasi anggaran dari pembiayaan sebesar 7,9 triliun yang didelegasikan dalam bentuk PMD untuk BUMD. Dari anggaran tersebut, kami mengetahui bahwa sebagian dana digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan MRT fase 2 dan LRT Koridor 1B. Sebagai wakil rakyat, kami menghargai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan konektivitas dan mobilitas di ibu kota melalui proyek-proyek transportasi massal tersebut. Namun, kami meminta penjelasan lebih rinci terkait alokasi dana tersebut. Apakah kami bisa meminta penjelasan evaluasi anggaran program serupa di tahun anggaran 2023? Berapa persis anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing proyek? Bagaimana rencana pelaksanaan dan jadwal pembangunannya? Apa mekanisme pengawasan untuk memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan dana? Selain itu, bagaimana strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan proyek-proyek ini dengan sistem transportasi lainnya serta memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat? Kami berharap dengan adanya penjelasan yang komprehensif akan memperjelas visi misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas transportasi publik serta memberikan kepastian dan transparansi pada masyarakat. Mohon tanggapannya. 11. Selama periode reses terakhir, fraksi PD Perjuangan di DPRD DKI Jakarta telah melakukan serangkaian kunjungan dan diskusi dengan warga masyarakat. Salah satu kebutuhan mendesak yang sering disuarakan adalah mengenai akses internet yang merata dan berkualitas. Dalam era digital saat ini, koneksi internet bukan lagi sekedar kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah tuntutan kerja dan pendidikan yang semakin bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, fraksi kami merekomendasikan agar program Jak Wi-Fi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas internet di Jakarta dapat dilanjutkan pada tahun 2024 dengan target peningkatan layanan hingga minimal 3.500 titik, termasuk pemasangan perangkat CCTV secara meluas guna memenuhi fungsi akses informasi di setiap sudut kota serta fungsi lainnya seperti keamanan dan ketertiban dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Namun, kami juga ingin menekankan pentingnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan hasil audit dari BPKP terhadap program ini. Kami percaya bahwa dalam memperhatikan rekomendasi dan temuan dari BPKP, program Jak Wi-Fi tidak hanya memberikan cakupan yang lebih luas, tetapi juga kualitas layanan yang lebih baik dan optimal. Fraksi kami berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jakarta. Selain itu, patut menjadi perhatian aneka ragam permasalahan nyata di tengah masyarakat yang belum terselesaikan, seperti antara lain kepastian tidak lanjut program PTSL sejak tahun 2018 yang tidak menentu hingga saat ini, rehabilitasi rumah bagi keluarga tidak mampu, penataan saluran air, kebutuhan air bersih terutama di musim kemarau seperti saat ini, penanganan bahaya kebakaran secara terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,
atau BUMN atau PLN, karena selama ini kebakaran di Jakarta sering terjadi akibat korsleting listrik dan permasalahan lainnya yang kerap muncul ketika kami melakukan reses. Mohon tanggapannya. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat, demikianlah tadi telah kami sampaikan pemandangan umum fraksi PD Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk dan harmonis ini. Hal-hal lainnya yang atas perhatian pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat, dengan ini kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat walafiat. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan dua bait pantun untuk penambah semangat karena bakal masih lama. Makan siang di warteg Gang Alpukat, makannya sebelahan sama Pak Yayat. Nyok, kita bahas RAPBD 2024 agar anggaran bermanfaat untuk rakyat. Satu lagi, masuk tol mampir ke Masjid Babalun, biar hati kita putih kayak kertas. APBD kita boleh turun, tapi melayani masyarakat tetap harus jadi prioritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Oktober 2023. Fraksi PD Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua ditandatangani Bemu Marsono, Sekretaris Wiryo Sambodo ditandatangani. Merdeka! Merdeka!